Di video kali ini kita akan membahas tentang jenjang karir di dunia welding atau dunia pengelasan. Ini ada sumbernya, yaitu job profile bidang pengelasan yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia tahun 2016. Apa saja sih jenis pekerjaan di dunia pengelasan? Nah, kita akan membahasnya satu persatu. Isi pembahasan kita adalah dimulai dari helper welder. Dari helper welder ini, seseorang bisa naik menjadi welder. Setelah jadi welder mau jadi apa? Tetap jadi welder juga boleh. Mau naik jadi welder foreman juga bisa. Setelah dari welder foreman mau ngapain? Bisa naik menjadi welder supervisor. Atau bisa naik lagi menjadi welding inspector. Sebenarnya untuk menjadi inspektor ini tidak perlu melewati foreman atau supervisor. Dari welder sendiri juga bisa. Nah, dari welding inspector kita bisa menjadi welding engineer atau seorang welding instruktur, welding instruktur atau instruktur welding. Mulai dari awal, yaitu helper welder. Kemampuannya sebenarnya tidak diperlukan skill khusus untuk menjadi seorang helper. Yang dibutuhkan hanyalah semangat untuk belajar. Asalkan dia punya kemauan, mau bekerja keras, punya semangat belajar yang tinggi, seseorang bisa menjadi welder helper. Tugas dan job desk-nya apa? Pertama adalah menyiapkan peralatan yang akan dipakai oleh weldernya nanti. Kemudian menyiapkan bahan. Misalnya, si welder mau ngelas pipa. Pipanya ini posisinya di mana, sudah ada barangnya atau belum. Nah, nanti itu disiapkan oleh welder, termasuk menyiapkan mesin las atau peralatan-peralatan lainnya. Kemudian melakukan pre-cleaning, dilihat barang atau bahan yang mau dilas oleh welder itu apakah kondisinya masih kotor, masih berdebu, atau mungkin masih ada sisa minyak atau oli, maka dilakukan pembersihan. Setelah pengelasan selesai dilakukan oleh welder, maka welder helper ini melakukan post cleaning. Biasanya post cleaning ini yang dibersihkan adalah spatter atau sisa-sisa potongan dari kawat las, elektroda. Itu tugasnya seorang helper. Tempat kerja dari helper ini bisa berada di workshop, bisa juga berada di field atau di lapangan. Ada juga yang di area pipeline, bisa juga di fieldnya boiler, bisa juga di industri oil and gas dan lain sebagainya, selama di situ ada pekerjaan pengelasan. Seorang welder helper ini adalah asistennya seorang welder. Gajinya biasanya minimal UMK. Kalau ada lembur ya ada tambahan lembur juga. Kemudian welder dan welding operator atau operator welder. Apa sih bedanya antara welder dan operator welder? Kalau welder ini mengacu pada ketika seseorang mengelas menggunakan mesin manual. Sedangkan operator ini ketika alat yang digunakan otomatis atau semi otomatis. Semisal mesin las SMAW. Nah, SMAW ini kategorinya welder karena SMAW ini masih manual. Nah, kemudian ada mesin TIG yang otomatis atau mesin TIG robot. Nah, itu yang mengoperasikan disebut dengan operator welder. Selain mesin TIG yang robot, ada juga mesin SAW atau submerged arc welding. Nah, itu orang yang ngelasnya disebut dengan operator karena dia sifatnya otomatis. Kemampuannya apa dari welder atau welding operator welder ini? Tersertifikasi sesuai dengan kualifikasinya. Bisa antara 1G sampai 6G. Kalau dia terkualifikasi 3G, maka kemampuannya juga mengelas barang dengan posisi 3G. Tugasnya apa atau job desk-nya apa? Melakukan pengelasan tanpa adanya cacat. Di sini penting digarisbawahi adalah tanpa adanya cacat. Kalau ada cacat bagaimana? Kalau ada cacat nanti akan ada tugas tambahan, yaitu tugas repair.
Gaji seorang welder berdasarkan peraturan tadi adalah 36 juta sampai 41.400.000 per tahun. Ini gaji pokoknya. Kalau ada lemburan juga ada tambahannya. Ini bukan angka pasti. Kebanyakan lebih tinggi dari angka ini karena pekerjaan di industri itu, terutama untuk yang di lapangan, lemburannya ada banyak. Lokasinya welder atau welding operator itu ada di mana sih? Ada di pipeline, ada untuk pengerjaan boiler, ada untuk industri oil and gas, konstruksi, dan lain sebagainya. Dari welder kita naik ke welder foreman. Kemampuannya minimal sama dengan welder ditambah dengan 10 tahun pengalaman. 10 tahun ini adalah plus minus. Ada juga yang baru pengalaman 5 tahun, tetapi di perusahaan tersebut foreman-nya mengundurkan diri atau tidak ada. Biasanya ada welder yang akan diangkat menjadi welder foreman. Tugasnya melakukan pengelasan juga sama dengan welder tadi. Selain melakukan pengelasan, tentu load-nya tidak terlalu banyak, tidak seperti welder yang biasa. Karena dia juga mengemban tugas untuk mengarahkan welder yang lain sesuai dengan job-nya. Misalnya, ada satu perusahaan tapi mengelas di beberapa tempat. Nah, nanti tugas dari welder foreman ini mengarahkan kamu ke bagian-bagian sana, kemudian si B, kemudian si A di bagian sana, si B di bagian yang lainnya. Nah, itu nanti yang mengarahkan adalah foreman-nya. Selain mengarahkan, juga melakukan absensi dari para welder. Dan yang terakhir adalah mengkoordinir pekerjaan. Mengkoordinir pekerjaan ini nantinya, welder foreman ini akan melapor kepada welding supervisor. Mengenai absennya, progres pekerjaannya seperti apa. Nanti tugasnya adalah melaporkan. Tempat kerjanya bisa di workshop atau di field. Gajinya berkisar di angka 60 juta hingga 84 juta rupiah per tahun. Di sini ringnya per tahun ya. Welder foreman ini umumnya masih dapat lemburan. Di posisi welder foreman, welder helper ini masih ada lemburan. Nanti di atasnya di posisi supervisor. Supervisor kadang masih ada, kadang juga enggak. Dari seorang welder foreman, dia bisa naik menjadi welder supervisor. Kemampuannya apa? Minimal dia sudah pengalaman 2 tahun sebagai foreman. Tugasnya apa? Masih melakukan pengelasan, hanya saja load-nya sangat sedikit. Kadang cuman sekedar formalitas saja welder ini. Kalau weldernya tidak masuk, foreman-nya load pekerjaannya banyak, baru supervisor ini membantu pekerjaan. Akan tetapi sifatnya sudah tidak wajib. Karena tugas utamanya adalah mengarahkan sesuai job, mengarahkan welder lain sesuai job atau mengkoordinir. Kemudian melakukan absensi atau menerima laporan absensi dari foreman tadi. Tugas yang terakhir adalah mengkoordinir pekerjaan bersama dengan foreman. Jadi yang memerintahkan ini adalah supervisor, nanti yang menjalankan di lapangan adalah foreman-nya. Tempat kerjanya hampir sama, bisa di pipeline, bisa di boiler, industri oil and gas, konstruksi, dan lain sebagainya. Rate gajinya hampir sama dengan welding foreman atau welder foreman, antara 60 juta hingga 84 juta rupiah per tahun. Akan tetapi masih ditambahi lagi dengan tunjangan supervisor. Tunjangan supervisornya berapa? Nah, setiap perusahaan ini nilainya masing-masing berbeda. Ada yang per bulannya 500, ada yang per bulannya 1 juta, 3 juta. Ini berbeda-beda sesuai dengan industri apa dan kerjaan apa yang sedang dikerjakan. Nah, ini sudah kita naik ke posisi lain, yaitu welding inspector. Di sini sudah tidak ada kaitan lagi dengan pekerjaan melakukan pengelasan. Karena inspektor ini berasal dari kata inspeksi yang artinya memeriksa. Masalah proses eksekusi pengelasan di lapangan sudah
tidak menjadi skupnya seorang inspektor. Kemampuannya apa? Kemampuannya memiliki pengalaman di dunia welding minimal 5 tahun. Seorang inspektor ini bisa berasal dari welder atau bisa berasal dari akademisi. Kemudian memiliki kompetensi sebagai seorang inspektor. Inspektor ini biasanya ada pelatihannya atau ada diklatnya. Diklatnya ini macam-macam, ada yang 3 minggu, ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan. Kemudian memiliki kemampuan di bidang NDT atau non-destructive test. Tentang non-destructive test ini, kita akan membuat pembahasannya di sesi lain. Ini cukup panjang, tapi juga cukup menyenangkan membahas tentang non-destructive test ini. Tugasnya adalah melakukan inspeksi pre, during, dan after welding. Apa sih yang dilakukan sebelum? Pre adalah sebelum pengelasan. Kita cek apakah material yang akan dilas ini spesifikasinya sudah benar. Jangan-jangan speknya salah. Karena di lapangan bisa saja mungkin supervisornya sudah ngecek, tapi masih terjadi miss atau kekeliruan. Tugasnya QC atau tugasnya welding inspector di sini adalah memastikan materialnya ini sudah benar apa belum. Kemudian juga mengawal, yaitu during ketika pengelasan. Sambil sesekali dilihat, orang ini ampernya sudah sesuai WPS apa belum, bevelnya sudah tepat atau belum, posisi level fit up-nya sudah tepat atau belum. Nah, itu juga termasuk skup pekerjaan dari seorang welding inspector. Gunanya agar nanti tidak terjadi kekeliruan setelah dilakukan pengelasan. Kalau kita tahunya kesalahan itu sebelum dilakukan pengelasan, biaya untuk memperbaikinya jauh lebih murah daripada setelah dilakukan pengelasan. Dan kemudian inspection after welding, yaitu inspeksi sesudah dilas. Terutama kita mengecek hasil las-lasannya, apakah sesuai dengan standar atau tidak. Kemudian mengawal proses produksi. Ini juga termasuk tadi inspection during welding, mengawal proses produksi. Tugasnya apa? Tugasnya kita juga memberi penyuluhan kepada welder tentang jenis-jenis cacat, tentang asepten kriteria yang benar seperti apa. Karena welder ini meskipun kadang-kadang sudah tahu, mereka juga perlu diingatkan. Kemudian melakukan peningkatan kualitas secara berkala. Kualitas secara berkala ini bagaimana? Kalau ternyata di suatu pekerjaan, misalnya pengelasan pipa, kok defeknya banyak, maka seorang welding inspector ini harus memberikan pengarahan kepada para welder dan juga memberitahukan kepada mereka kecenderungan ada cacat apa. Itu juga tugasnya seorang welding inspector. Siapa tahu di area tersebut anginnya kencang. Nah, maka dari itu orang production harus menyiapkan kubah atau pelindung agar waktu mengelas tidak terkena angin yang kencang tersebut. Tempat kerjanya bisa di office, di kantor, atau di field, di lapangan. Karena biasanya seorang welding inspector ini barang yang akan diinspeksi itu berada di lapangan. Nah, nanti mereka membuat laporannya di kantor. Gajinya berkisar antara 72 juta hingga 96 juta rupiah per tahun. Welding inspector ini juga bervariasi, ini bukan angka tetap. Ada juga yang freelance, 1 hari 1 juta juga ada. 1 hari 1,5 juta juga ada. Seperti itu. Nah, untuk welding inspector ini umumnya sudah tidak ada uang lemburan. Artinya kalau mereka terpaksa kerja di luar jam kerja, ya tetap tidak ada tambahan. Ini yang tidak enak sebenarnya. Berikutnya ada welding engineer. Kemampuannya apa? Welding engineer ini tersertifikasi sebagai seorang welding engineer. Biasanya di kalangan akademisi ini ada pendidikan khusus welding engineer atau ada pelatihannya. Tugasnya adalah membuat desain pengelasan atau desain welding. Misalnya ada barang yang datang, nah seorang welding engineer ini melakukan review produk. Dari review tersebut akan dibuat desain pengelasannya seperti apa,
mesin lasnya memakai tipe apa, proses lasnya apa, kawatnya bagaimana. Nah, itu tugas dari seorang welding engineer. Kemudian melakukan analisa kualitas. Kira-kira kekuatan las dari barang ini sudah cukup memenuhi atau masih belum? Nah, kalau masih belum, bagaimana cara agar terpenuhi atau barang ini tidak menimbulkan kecelakaan ketika nanti barang dipakai oleh customer. Tugas berikutnya adalah membuat WPS. WPS adalah singkatan dari Welding Procedure Specification. Ini seperti resep dalam dunia pengelasan. Ini tugasnya seorang welding engineer juga. Tempat kerjanya bisa murni di office. Kalau mau ke lapangan ya mungkin formalitas saja, jalan-jalan saja kalau stres di office begitu. Cuman secara keseluruhan tempat kerja mereka cukup di office atau ruangan ber-AC, jadi cukup nyaman. Untuk rank gajinya berkisar di angka 84 juta hingga 108 juta. Ini juga bukan angka pasti, ini berdasarkan aturan yang tadi ada di depan, aturan dari Kemenaker. Kemudian yang terakhir adalah welding instruktur atau edukator. Kemampuannya adalah menguasai teknik mengajar. Menguasai teknik mengajar ini adalah bagaimana cara kita mengajarkan agar seorang welder ini paham atau tahu bagaimana cara mengelas. Selain tahu cara mengelas, seorang instruktur ini juga harus melihat bagaimana kecenderungan dari siswanya. Kalau siswanya kemampuannya memiliki kemampuan visual, maka kita bisa menjelaskan dengan contoh-contoh. Kalau kemampuannya audio, maka kita harus banyak memberi teori atau banyak bercerita. Nah, itu tugas dari seorang instruktur. Tugas lainnya adalah ini menjelaskan, memperagakan, dan yang tidak kalah penting adalah menginspirasi. Bagaimana caranya agar orang-orang yang dididik mencintai dunia pengelasan. Tempat kerjanya bisa di workshop, terutama bisa di welding school atau pelatihan-pelatihan pengelasan, bisa di LPK atau LKP. Oke, demikian pembahasan kita tentang karir di dunia pengelasan. Jika kalian ada pertanyaan atau ada sesuatu yang ingin dibahas terkait dunia pengelasan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.